Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang insyaAllah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, keluarga kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita akan kembali membahas tentang fikih kurban atau fikih udhiyah. Sebagaimana telah kita bahas juga di tahun-tahun sebelumnya, maka tahun ini kita ulang kembali keterangan tentang fikih kurban. Langsung saja, ya, udhiyah atau kurban itu adalah menyembelih hewan kurban di hari raya kurban, yaitu hari raya Idul Adha. Juga itu bisa disembelih di hari-hari tasyrik. Kalau Idul Adha itu tanggal 10-nya, 10 Dzulhijjah. Hari tasyrik berarti 3 hari setelahnya, 11, 12 dan 13. Jadi Idul Adha tanggal 10 itu boleh menyembelih, tanggal 11 masih boleh, 12 masih boleh, 13 terakhir itu. Ini biasanya dimanfaatkan untuk orang yang kurbannya wakai di daerahnya, ya. Satu tempat nyembelih misalnya 500 kambing. Nah, itu bisa dimanfaatkan itu 4 hari itu. Ya. Jadi gini kan paling piro full 2, 1, ya 5 pernah, enggak pernah. Itu kalau di pondok-pondok pesantren itu sampai ratusan. Ya, satu orang itu kadang nitip ratusan kambing. Nah, ini kalau waktunya cuma sehari tidak cukup. Siapa membeli? Sembelihan tadi itu dilakukan di hari Idul Adha dan di hari-hari tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha. Apa tujuannya? Sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana hukum kurban ini diambil? Pertama, dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kautsar berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu telaga nanti sebelum manusia yang selamat itu memasuki surga, mereka akan menikmati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat minum daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah hewan, berkurbanlah. Ya, para ulama mengatakan arti wanhar adalah menyembelih hewan kurban. Ini dalil Al-Qur'an. Ya, kita dianjurkan untuk melakukan kurban atau menyembelih hewan kurban. Kalau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu riwayat dari Imam Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan satu hadis, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini agranaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 kambing amlahaini yang warnanya putih, agranaini yang dua-duanya bertanduk. Zabahahuma biyadihi, 2 kambing tadi itu, 2 domba tadi itu disembelih sendiri oleh tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa samma wa kabbara, seraya Nabi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim,
dan bertakbir Allahu Akbar, wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di samping lehernya domba. Ini menggambarkan posisi cara menyembelih itu ya. Lek kepingin ero modele ya harus praktek itu. Ya ada prakteknya. Atau kalau sekarang pakai video sekarang itu ya. Pakai video praktek. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Kenapa sih kaum muslimin ini diperintahkan, dianjurkan untuk kurban itu kenapa? Apa hikmah di balik itu? Yaitu mencukupi kebutuhan orang-orang miskin di hari Idul Adha. Mencukupi kebutuhan daripada orang-orang miskin di hari Idul Adha, juga untuk menggembirakan hati orang-orang miskin. Lek wong sugih-sugih wis keseringan mangan daging. Ya, sing ndak duwe iki bendina tempe mendol tahu terus muter iku wis. Lek tepak ana teri-teri ya. Daging. Ya wis lek ana mukjizat teko daging. Idul Adha paling ndak lah mereka makan daging, mungkin bisa dipakai sehari makan daging atau 2 hari, kan lumayan itu ya, untuk menggembirakan hati orang-orang miskin. Berkaitan dengan hukum kurban ini, maka para ulama mengumpulkan beberapa hukum. Yang pertama yaitu hukum asalnya sebenarnya kurban itu sunnah sebenarnya. Sunnah yang sangat ditekankan oleh agama. Akan tetapi jika salah satu anggota keluarga, ono bojone, ya yang laki suami, ada istrinya, ada anak-anaknya misalnya di satu keluarga itu, ternyata salah satu daripada keluarga, suaminya misalnya sudah kurban, sudah melaksanakan kurban di tahun itu, maka gugur tuntutan bagi anggota keluarga yang lain. Ini namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini artinya sunnah, yang laki sunnah untuk kurban, sing wedok sunnah, anak-anaknya yang baligh itu, yang sudah punya pemasukan itu ya, pekerjaan itu sunnah kurban semua. Tapi kalau dalam satu keluarga itu sudah ada yang kurban, lha iki wedhuse sapa misalnya, oh wek bapak misalnya gawe kurban ta iya, maka sebenarnya dari keluarga tadi itu gugur ya kesunahannya. Tapi kalau masih tetap ada yang mau nambah ya tidak apa-apa, malah bagus itu. Itu namanya sunnah kifayah. Hukumnya adalah sunnah kifayah. Siapa yang dimaksud keluarga? Keluarga yaitu yang ditanggung nafkahnya, walaupun tidak wajib menafkahi, seperti ponaan dititipno misalnya, dinafkahi sama dia, ya, yaitu keluarga. Artinya kesunahan bagi mereka semua yang dinafkahi itu kalau sudah ada satu yang kurban itu gugur. Kalau tetap masih kurban, bojone misalnya, Mas, aku ana duit iki misalnya, aku pin kurban bisa ya, tidak apa-apa, afdol. Ya, afdol. Aku wis mari kurban kapan? Tahun wingi, ndak tak kok. Tahun iki, ya. Tahun ini, setiap tahun sunnahnya. Itu yang pertama, sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Gampangannya itu, contohnya itu kalau di dalam yang hukum lain, saya jalan sama sampean bareng-bareng, jalan bareng-bareng, kemudian melewati orang-orang muslim yang lain yang lagi duduk, apa wong 30 iki salam bareng, assalamualaikum, ya ndak, sunnah perwakilan. Lek wis ono sing salam, yang lainnya gugur kesunahan. Ya, cukup 1-2 orang assalamualaikum, yang lainnya tidak usah salam, diwakili. Nanti orang yang diucapkan salam itu menjawab wajib itu, waalaikumsalam.
Kurban juga seperti itu. Satu keluarga kalau sudah ada yang kurban itu sudah cukup itu. Sunnah, menjalankan sunnah. Tapi kalau ada yang mau nambah ya tidak apa-apa, lebih afdal itu. Hukum yang kedua, sunnah ain, yaitu untuk per individu, perorangan. Perorangan ini sunnah semua. Ya, sunnah perorangan individu. Syaratnya orang yang sunnah melakukan kurban, satu muslim jelas, dua mukallaf. Mukallaf itu sudah balik dan dia berakal. Yang ketiga mampu, dianggap mampu, memiliki kelebihan harta untuk menafkahi dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Itu bojo misalnya, berapa itu biaya untuk pribadi ente dan istrinya itu, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal selama hari raya kurban hingga hari tasyrik, kebutuhan hidup selama 4 hari, Idul Adha sampai entek tasyrik. Punya ndak ente uang untuk menafkahi diri ente sendiri dan keluarga yang ditanggung? Punya. Ana lebih nih, ana ente sunnah kurban. Ndak ana bib, ana sik dolek utangan misalnya, ya ndak sunnah, berarti nerimo ae ya. Apa meneng pandemi ini ya, PPKM ya. Itu hukum yang kedua, setiap individu itu sunnah, ya. Tapi kalau ternyata individu itu satu keluarga, kemudian sudah ada yang kurban, maka itu masuk ke pembagian yang pertama, sunnah kifayah. Hukum yang terakhir yaitu kurban itu bisa menjadi wajib. Padahal hukum kurban itu sebenarnya sunnah. Kapan menjadi wajib? Yaitu ketika nazar. Aku nazar wis tahun niki beli kambing. Lah ini wajib itu. Jadi sunnah menjadi dari sunnah menjadi wajib. Atau dia menentukan dengan ucapan, ya, ini adalah kambing udhiyah saya ini. Nah itu wajib itu, tidak boleh wurung itu, ya. Tidak boleh, tidak jadi kalau dia sudah menentukan, ya, gede apa enggak misalnya, gede kambing di misalnya, ini kambing Eropa misalnya, anu dah kurban dah misalnya, oh iya ini kurbanku tahun ini, nah sudah ditentukan kan, maka hukumnya wajib kurban. Itu adalah pembagian hukum kurban. Jadi hukum asalnya memang sunnah. Bagi perorangan itu adalah sunnah muakkad, ya, sunnah ain, individu. Tapi kalau terkumpul dalam satu keluarga maka hukumnya sunnah kifayah. Tapi kalau dia nazar atau menentukan kambingnya dengan ucapannya dia, maka hukumnya menjadi wajib. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hewan-hewan yang dapat dijadikan kurban. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dan bagi setiap umat, kulli ummatin ja'alna mansakan, kami syariatkan, ya, penyembelian kurban. Tujuannya apa? Liyadhkurusmallahi, agar supaya mereka menyebut nama Allah, ala ma razaqahum, atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, mim bahimatil an'am, berupa rizkinya itu berupa hewan ternak. Ada kalimat mim bahimatil an'am, hewan ternak. Berarti yang dijadikan kurban itu adalah hewan ternak. Kalimat bahimatil an'am itu ternak. Diartikan oleh para ulama, hewan ternak itu satu, onta.
2 sapi, 3 kambing. Dan tidak ada riwayat-riwayat dari Nabi atau dari para sahabat yang menyebutkan selain 3 hewan ini, tidak ada. Wes itu onta, sapi, kambing. Lah di Indonesia ya sapi sama kambing. Onta adanya di taman safari, kebun binatang ya. Tapi kon tuku ya tidak apa-apa, coba tawaran ya. Selain 3 ini tidak ada. Beb, kayak pemanasan Beb, tahun ini saya kurban ayam misalnya atau bebek misalnya. Wah, akhirnya sing lain njaluk pisan ini. Wah, aku pisan Beb, aku ndok telu misalnya. Wah, rusak kabeh ini ya. Kalau memang belum mampu ya nabung bisa itu ya. Wong dodolan itu kadang-kadang kurban. Sing duwe motor ndak kurban kadang. Kenapa? Dicicil sama mereka. Ono celengan nih. Celengan kurban itu disendirikan sama mereka. Kok melbokno 5.000, 10.000, 5.000, 10.000 terus. Idul Adha dibuka. Dihitung 1,5 juta. Oh cukup tuku wedhus. 2 juta tuku wedhus. Nah, ini namanya semangat untuk beribadah. Kadang-kadang semangat ibadahnya orang-orang yang tidak punya itu lebih besar daripada semangat ibadahnya orang-orang yang rezekinya lebih banyak biasanya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong yang sing medit-medit itu ya. Dodolan sego pecel, tapi haji wisan, umroh wisan. Sing iki pegawai kantor, ndak haji-haji mulai biyen. Tidak ada semangatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal? Ya jelas yang paling afdal adalah onta, setelah itu sapi, kemudian kambing. Untuk onta dan sapi ini bisa dijadikan korban untuk 7 orang. Patungan oleh menyembelih 1 sapi boleh. Tapi lek wedhus ya aja patungan. Wedhus ya siji ya. Kambing 1. Tapi kalau afdalan di Beb 7 kambing apa 1 sapi? Ya lebih baik 7 kambing, itu lebih afdal daripada 1 sapi. Ada satu hadis Nabi SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, naharna ma'a Rasulillah SAW. Kami pernah menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW amal Hudaybiyah, di tahun yang terjadi perjanjian Hudaybiyah. Apa yang disembelih para sahabat dan Nabi ini al-badanah, 1 onta, an sab'atin, untuk 7 orang, wal baqarah an sab'atin, 1 sapi itu untuk 7 orang juga. Ayo urunan misalnya tuku sapi siji wong 7 piro regane sapi ini misalnya 20 juta atau 25 juta, dolar sing gede pisan wis misalnya. Jarine sing siji ne ojo wis tuku dhewe-dhewe ae, wedhus dhewe-dhewe, tuku wedhus sing rega 2 jutaan, 2 juta 300, gede pisan. Mana yang lebih bagus? Lebih bagus kambing timbang tuku sapi. 7 orang kurban dengan 7 kambing itu lebih utama, lebih afdal daripada 7 orang patungan beli 1 onta atau 1 sapi. Onta ada ono di gini 7 kambing untuk 1 orang. 1 orang beli 7 kambing dikurbankan semua. Lebih utama daripada dia beli 1 ekor sapi saja. Itu kopi 7 kambing itu lebih afdal dari segi hukumnya ini dari segi hukumnya. Kemudian yang berikutnya, kalau membeli hewan kabeh nang pasar, misalnya pasar sapi atau pasar kambing, itu dipelajari juga syaratnya. Sapi itu umurnya 2 tahun sempurna, berarti masuk tahun ketiga Takok ana wong sing dodol, umur piro iki? Misalnya
umur sekian misalnya, memenuhi syarat, ya dibeli. Lek wong igoro ya wong sing dosa itu. Yang penting kan kita sudah tanya, tapi lek sampean ngerti ambek sifatnya mungkin mbok apa nih didelok, oh iki wis umur iki misalnya. Nah, itu diperhatikan atau ngejak orang sing ngerti. Kalau kambing itu ada dua, ada kambing kacang, ada kambing gibas. Lek kambing kacang harus umur 2 tahun sempurna. Kalau kambing gibas atau bahasa Indonesianya itu domba, maka 1 tahun sempurna atau dia itu belum 1 tahun tapi sudah poel, gigi depannya sudah jatuh, itu sah untuk dijadikan kurban. Dan itu harus diperhatikan itu, umurnya itu kambingnya itu. Termasuk syarat yaitu hewan yang akan disembelih harus terbebas daripada cacat. Terbebas daripada cacat yang bisa mengurangi kualitas dagingnya. Seperti apa? Seperti kambingnya atau sapinya lagi sakit. Corona mungkin ya. Ndak ero apa, sakit. Erone tekan di mangane biasanya. Wedhus loro, sapi loro biasanya mangane titik biasanya, tidak seperti biasa. Nah, itu tidak sah dibuat kurban itu. Atau sebagian telinganya terpotong, bukan sobek loh ya. Sobek sih jangkep itu. Sobek itu terbelah gini. Tapi lek kepotong itu tidak boleh. Lek sobek itu tidak apa-apa. Tapi kalau kepotong tidak boleh. Atau sapi kambingnya pincang, ini tidak sah. Sapi gila, kambing gila, mungkin keseringan di kandang, PPKM ngeluh, stres, nah ini tidak sah untuk dijadikan kurban. Atau beli kambing sapi yang terlalu kurus, piro iki? Wis 600 wis, wah enak murah ya. Kuru tidak sah itu. Lekan kape sedekahkan tulang apa daging, beb kayak kikil misalnya. Buta juga tidak sah, sapinya buta atau kambingnya buta tidak sah untuk dijadikan kurban. Ini sesuai hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Ya, Nabi SAW bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi. Ada 4 hewan yang tidak sah untuk dijadikan kurban. Yang pertama al-aura, yang buta. Aura, al-bayyin auruha, jelas butanya. Yang kedua wal maridah al-bayyin maraduha, sakit yang nampak sakitnya, kelihatan. Bukan sakit yang ringan tidak kelihatan. Yang ketiga al-arja, yang pincang, al-bayyin arajuha, pincangnya kelihatan. Lah sing lainnya melayu nang ngene banyu iki sik kletak sik suwe tak tutuk. Ya tutuk kono entek pisan banyune. Wal ajfa allati la tunki, dan hewan yang kurus hingga tidak ada sumsumnya, terlalu kurus ini tidak sah semuanya untuk dijadikan kurban. Selanjutnya niat kurban. Niat kurban, kita tadi tahu kurban itu ada yang wajib dengan nazar atau dengan ditentukan dengan ucapannya dia, ini adalah udhiyah, kurban saya, ini wajib berarti. Kalau enggak kurban itu hukumnya sunnah. Kalau kurbannya wajib, niat kurban yang pertama hukumnya wajib. Jika kurbannya itu kurban sunnah. Kapan niatnya? Ketika disembelih atau sebelumnya juga boleh. Atau sekalian wis lek sampean ndak beleh dhewe, wakilno wis sak niat-niate pisan. Pak, aku ndak wani beleh dhewe, sampean sing beleh. Iya. Niatono pisan yo. Ngerti tak niate? Tak ajari, ajaran nanti ketika sampean mau menyembelih, niatkan bahwa kurban ini untuk fulan, sebutan jenengku fulan ini. Oh,
Paham? Wis wakilno wis sak niat-niatnya diwakilkan kepada penyembelih tukang sembelihnya ya. Maka hukum niat kurban itu adalah wajib. Kapan? Kalau kurban yang disembelih itu kurban sunnah. Kurban sunnah. Tapi kalau kita ini ketika nazar hewan, saya nazar nyembelih hewan ini, maka ketika mau menyembelih walaupun tidak niat tidak apa-apa, niatnya cuma sunnah saja, karena sudah dinazari itu, wis jelas ini untuk kurban wis. Kalau mau diniati lagi tidak apa-apa, tidak diniati pun tidak apa-apa. Tapi kalau kurbannya sunnah, maka harus wajib diniati ketika disembelih atau sebelum disembelih atau diwakilkan kepada tukang sembelihnya. Ya, waku nazar wis nyembelih aku tahun niki. Sing ndi wedhuse? Ndak ditentukan. Ya wajib niat berarti nanti. Ya, wajib niat. Lafaz niatnya ya apa? Sebenarnya tidak harus bahasa Arab. Kalau sampean kabeh ya cek afdal bib misalnya ya pakai bahasa Arab, tidak apa-apa. Maka ucapkan nawaitu tadhiyah bihadhihi lillahi ta'ala. Saya niat udhiyah bihadhihi dengan hewan ini lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan doa Allahumma fataqabbalhu minni. Ya Allah terimalah dari aku. Untuk waktu penyembelihan sudah kita singgung tadi ya. Itu kita singgung untuk tanggalnya mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 akhir tasyrik ya. Waktunya mulainya kapan? Mulai terbitnya matahari. Mulai terbitnya matahari di hari Idul Adha. Oleh karena itu salat Idul Adha itu imam Idul Adha-nya itu disunnahkan lebih awal salatnya. Ndak podo karo Idul Fitri. Kenapa? Supaya waktu penyembelihan itu lebih lama, lebih luas. Ya. Apalagi orang-orang yang nyembelih banyak hewan itu kasihan. Jam piro salat Idul Adha? Jam 6:30. Cawan nih. Jam itu waduh pemane misalnya. Kalau Idul Fitri disunnahkan diakhirkan. Sunnahkan diakhirkan. Kalau Idul Adha disunnahkan lebih awal. Jadi setelah terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah ya ditambah dengan berlalunya waktu yang cukup untuk salat Idul Adha 2 rakaat beserta khutbahnya. Salat 2 rakaat beserta khutbah berapa menit misalnya? Misalnya salat itu 5 menit, khutbah 10 menit, 15 menit. Berarti dari terbitnya terbitnya matahari ditambah waktu yang cukup untuk salat 2 rakaat dan khutbah itu mulai penyembelihan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Terakhir kapan? Maghrib, terbenamnya matahari di hari itu tanggal 13 ya. Karena hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi menyatakan wa kullu ayyam tasyrik dzabhun, dan semua hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 dzabhun itu adalah diperbolehkan untuk menyembelih kurban. Kemudian masalah membagi daripada daging kurban, nyembelih wis mari ya sudah ditempati dan lain-lain, tinggal membagi. Lah kita ini tahu ada udhiyah itu udhiyah wajib, ada udhiyah sunnah. Cara baginya juga beda. Pertama, udhiyah yang wajib yang sudah dinazari atau ditentukan tadi, maka hukumnya semua dagingnya harus disedekahkan. Artinya tidak boleh bagi orang yang berkurban atau keluarganya dia untuk memakan sembelihan tersebut walaupun sedikit. Sak sunduk ae tidak boleh.
Ndak pindho aku jarene wedhuse iku istimewa pindho daginge. Njaluk ae titik ae sondokan tak bakar di omah, ndak boleh. Karena itu sudah nazar itu sudah menentukan. Maka hukum udhiyahnya wajib. Kalau sudah wajib ndak oleh mangan walaupun sedikit. Ente ndak mangan, keluarganya ente juga ndak boleh. Ya, itu hukum udhiyah wajib. Tetap diambil sama dia. Maka wajib mengganti seukuran yang dia ambil atau yang dia makan. Gantiin. Kon njupuk piro? 2 kresek. 2 kresek iku 1 kilo ayo gantenono. Gantenono duit atau gantenono daging. Salah satunya ya. Kalau hewan kurban ini adalah udhiyah yang sunnah, maka cara membaginya itu terbagi menjadi 3 cara. Cara yang paling utama, orang yang kurban sunnah mengambil sedikit daripada daging, kemudian sisanya semuanya diserahkan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Ya. Loh, lek gak njupuk kabeh ya ndak apa-apa, tapi lebih bagus diambil sedikit untuk tabaruk itu namanya, ya, ngambil berkah. Karena Nabi melakukan itu. Nabi itu kalau kurban diambil hatinya. Hati kambingnya, hati ontanya itu diambil sama Nabi, dimakan sendiri, yang sisanya disedekahkan. Nah, ini juga ngikuti Nabi SAW. Yang kedua, dia mengambil beberapa daging disedekahkan kepada fakir miskin, kemudian sisanya diambil untuk dia. Cara yang ketiga, daging sembelihan tadi itu dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk pribadinya dia, 1 bagian untuk fakir miskin, 1 bagian lagi dihadiahkan kepada tetangga dan kerabat walaupun tidak miskin. Iki sapiku iki bagian 3 kok ya. Ya. Bagian 3. Siji tak gawe omah karena sunnah boleh. Siji bagian wis aturan ente tak wakilno. Ya, fakir miskin bagi. Yang bagian terakhir saya kasih tonggo-tonggo, ndak enak sih. Mosok beli ndak ngekeki tonggo. Ya. Dibagikan, dihadiahkan kepada tetangga dan kerabat walaupun kaya. Ya, walaupun kaya. Bagi orang-orang yang menyembelih hewan kurban, baik dia wakil atau menyembelih hewan kurbannya sendiri, maka disunnahkan membaca bismillah. Kemudian mengucapkan takbir 3 kali dan bismillahnya diulang. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Salawat. Sunnah itu. Bismillah, takbir, salawat. Kemudian menghadap kiblat. Ya. Hewannya di depan kiblat pisan apa ndak? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak perlu katanya. Ya. Yang berikutnya disunnahkan membaringkan hewan kurban ke sisi kiri badannya. Hewan ini ndase ngadep kono, kanan sampai kiri, digeblakno nang kiri. Ya, sunnah itu. Badan yang kiri yang ditempelkan ke tanah atau ke bumi. Kemudian diikat semua kakinya kecuali yang kanan. Tapi kalau dia menyembelih onta, tidak usah ditidurkan, langsung disembelih dalam posisi berdiri, sunnah itu. Ya, langsung disembelih dalam posisi berdiri. Jadi ngadeg ini gulune langsung, seret, ya ngeblak, brok. Karena itu riwayat Nabi itu dalam satu waktu, ya, itu menyembelih onta 63 onta sendiri. Karena nyembelihnya itu posisinya berdiri. Jadi, dan subhanallah, onta-onta yang kumpul itu rebutan. Lehernya diparakno nang Rasulullah, kepingin disembelih sama Nabi. Jadi ontanya itu rebutan. Ndase diparakno semua, kepingin disembelih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disembelih sama Nabi itu bagi mereka satu kehormatan gitu ya, satu kemuliaan. Karena yang menyembelih adalah manusia yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca doa.
ketika menyembelih. Ya, apa doanya? Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, hewan ini pada hakikatnya dari Engkau. Ente tak sing nyiptakno itu, enggak kan? Allah. Yang memberikan rezeki berupa hewan ente bisa beli, ya Allah juga. Berarti itu minallah itu sebenarnya. Wa ilaika, dan aku persembahkan untukmu ya Allah, fataqabbal minni, maka terimalah dari aku. Bagi orang yang kurban disunnahkan untuk tidak memotong rambut dan kukunya dulu. Ojo kesususi. Ya, setelah nyembelih hewannya selesai, baru rambutnya ini dipotong, kukunya dipotong. Ya, sunnahnya seperti itu. Kenapa? Karena dalam proses penyembelihan itu ada ampunan khusus yang diberikan oleh Allah kepada si kurban, orang yang mengorbankan hewan ini. Lek kesusu motong rambut, dosa sing ono ndek rambut itu udah kena akhirnya, wis kepotong sih. Kuku yang sudah terpotong itu tidak kena ampunan nantinya. Biarkan dulu, setelah selesai penyembelihan baru dipotong rambut dan dipotong kuku. Wah, ini masih banyak sunah-sunahnya ya. Kita ringkas sampai di situ. Wallahu a'lam.